رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kembali kita setelah wafatnya kita beberapa waktu yang lalu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan nafas kehidupan sampai detik hari ini. Bersyukur kepada Allah karena masih melimpahkan nikmatnya yang mana Allah Ta'ala berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang mana apabila kita menghitungnya maka kita tidak akan dapat menghitungnya saking banyaknya. Tentu di antara kita tidak ada yang mau ditukar nikmat kepala kita dengan misalkan rumah di Puri Gading yang paling bagus. Nggak ada yang mau. Kenapa? Buat apa punya rumah bagus kalau nggak punya kepala? Nah, itu kan bukti daripada nikmat yang tiada ternilai. Dan juga Allah Ta'ala berfirman: wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan atas diri-diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Memperhatikan atas apa? Memperhatikan atas nikmat Allah atas diri kita. Kalau ngaca itu, makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbaiki atau percantik penciptaan ini, muka yang tampan ini, muka yang cantik ini, maka fahassin khuluqi, perbaiki juga akhlakku. Kalau laki-laki mungkin lebih gampang, Pak, ngaca, nyisir, beres, ya. Tapi kalau emak-emak ini, kalau ngaca, ya di sini enggak mungkin ya, karena di sini kan Masya Allah gitu ya muslimahnya. Tapi kalau di luar sana kalau ngaca, yang dilihat itu alisnya kurang tebal, ya, bulu matanya kurang lentik, ya kan? Hidungnya kurang tirus, kurang mancung keluar, dan seterusnya. Kulitnya kurang putih. Padahal kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dari penciptaan kalian, apa kalian tidak memperhatikan sedemikian sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita? Maka kita harus bersyukur atas semua hal tersebut. Yang mana kita ketahui bahwasannya semakin kita bersyukur maka semakin banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Imma dalam makna hakiki atau dalam makna majazi. Ketika Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau seandainya kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan. Sungguh pasti itu kalimatnya ya. Karena la azidannakum itu ada dua huruf penegas, yaitu lam di depan dan nun di belakang. La azidannakum. Maka pasti aku akan tambah nikmat kalian. Wala in kafartum inna adzabil asyadid. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa ditambah dengan makna yang sebenarnya. Ya, nikmat yang ditambah apapun bentuknya. Apakah sifatnya materi atau sifatnya ya morality. Sifatnya memang real, jumlah ditambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Ngasih 1 berarti ditambah 1 atau ditambah 2 dan seterusnya. Atau dalam makna majazi, Allah tambahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Di mana orang melihat keadaan kita itu sepertinya nggak pernah kekurangan. Melihat kita itu sepertinya orang yang banyak duitnya. Melihat kita itu seolah-olah bahagia saja. Melihat kita itu sepertinya nggak pernah punya beban masalah. Ya, padahal kalau antum melihat, subhanallah, di antara kita punya masalahnya masing-masing. Ya. Mungkin antum melihat anak tersenyum, ya, bahagia, tertawa, gitu. Kan antum tidak merasakan. Bagaimana keadaan ngurus anak 7 misalkan. Yang lain mungkin anaknya 2, 3, ya kan. Ngurus anak 7 kan kalau dihitung-hitung pening juga pala ini kan, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih bisa tersenyum di hadapan antum semua. Masih bisa duduk di depan ini ya dalam beberapa menit yang lalu. Ustaz Fadil luar biasa ya. Tiba-tiba dokter Zain nggak ada gitu kan, suruh maju ke depan, subhanallah. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala azidannakum, maka Allah akan tambah nikmat kita. Wala in kafartum inna adzabil asyadid. Tetapi kalau kamu kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Kita menyangka bahwasannya azab Allah itu selalu sifatnya adalah musibah. Atau sifatnya adalah sesuatu yang kasat mata, nampak, yang bisa kita lihat. Padahal hati yang tidak tenang, kemudian keadaan rumah tangga yang tidak stabil, atau kemudian usaha kita yang tidak kunjung juga bertumbuh kembang, atau kemudian selalu mendapatkan ujian demi ujian, atau banyak hal dalam kehidupan kita yang kita rasa itu bukan bagian daripada musibah. Padahal subhanallah, boleh jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketidaksyukuran kita. Makanya bab syukur ini luar biasa. Ketika Allah bilang tambah, pasti akan ditambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, ketika kita ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dari rahmatnya, jauhkan dari keberkahannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk berada di bulan Ramadan. Ini masih pekan pertama. Maknanya masih ada evaluasi untuk 3 pekan ke depan. Kira-kira apa yang mau kita lakukan? Atau evaluasi yang sepekan yang lalu. Apa yang sudah kita capai selama sepekan ini? Dari amal-amal kebaikan. Dari amal-amal ketaatan. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kondisinya, keadaannya, sifatnya itu tidak didapati pada bulan-bulan yang lain. Ketika Nabi SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka sufidatis syayatin wa maradatil jin. Maka setan-setan dan jin itu dibelenggu, dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ughliqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab. Kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup dan tidak ada yang dibuka satupun. Wa futtihat abwabul jannah wa lam yughlaq minhal bab. Dan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun pintu itu ditutup. Apa maknanya? Maknanya adalah
aroma ketaatan, ajakan untuk berbuat kebaikan, itu jauh lebih kuat daripada aroma-aroma kemaksiatan. Daripada ajakan-ajakan kemungkaran. Kenapa? Gangguan setannya tidak sekuat di luar bulan Ramadan. Maka antum dapati ketika diumumkan besok adalah bulan Ramadan, maka malam itu masjid menjadi ramai. Ya, zuhurnya, subuhnya, isyaknya, maghribnya, bahkan sampai tarawihnya, itu dipenuhi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, bahkan lansia, semua meramaikan masjid. Kenapa? Karena memang Allah yang ciptakan. Ketika Allah perintahkan syariat puasa ini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah firmankan ayat ini dan di akhir ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa, itu Allah fasilitasi dengan bulan Ramadan ini. Ibarat laboratorium bulan Ramadan ini, memang untuk capaian menuju takwa itu bukan perkara yang sulit. Kalau di bulan lain, mungkin sulit kita memenuhi ketaatan-ketaatan yang konsisten. Tapi di bulan Ramadan ini Allah ciptakan bagaimana keadaan hamba-hamba itu mudah untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Gampang banget buka Al-Quran, gampang banget duduk di tengah kajian, gampang banget untuk melaksanakan sholat-sholat nawafil misalkan. Karena memang Allah ciptakan gangguan setan itu tidak sekuat di luar bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW selanjutnya, wa ya baghiyal khair aqbil. Maka untuk para pencari kebaikan, untuk para pemburu pahala, untuk para pencari Tuhan, aqbil, terimalah keadaan ini. Maka hayu, laksanakan semua ketaatan demi ketaatan. Kejar semua kebaikan-kebaikan. Pahala-pahala yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini, maka kejar. Bulan Ramadan ini tidak sama dengan bulan yang lain, Pak. Dalam satu hadis disampaikan, amalan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Misalkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a min kitabillahi harfan falahu ajrun bi asyri amsalihha." Siapa saja yang membaca Al-Qur'an satu huruf, maka baginya ajrun, didapatkan satu pahala setiap satu huruf yang kita baca. Bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Adapun yang sampai 700 kali lipat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang membelanjakan hartanya fi sabilillah, kamatsali habbah, sebagaimana satu biji yang kemudian ditanam, dari satu biji yang ditanam itu melahirkan 7 batang, dan setiap 7 batangnya itu melahirkan 100 biji lagi. Berarti 7 kali 100, 700 kali lipat. Tetapi Allah tambahkan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Tetapi Allah berkehendak untuk menambah, melipat gandakan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Rata-rata batasannya segitu saja, antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu amalan seorang hamba. Illa siyam, kata Allah dalam hadis qudsi, kecuali amalan puasa. Dia tidak ada kalkulasinya. Tidak ada hitungan kalkulatornya. Kalau pakai kalkulator pun nolnya mentok. Kalkulator paling panjang mungkin ya itu nolnya ada
12. 1 triliun misalkan. 1000 miliar. Itu 12 nolnya. Maka itu sudah mentok hitungan kita. Tetapi Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Illa siyam wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu urusannya antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Enggak ada yang tahu nilai berapa yang kita dapatkan dari puasa ini. Kenapa? Karena kata Allah, Dia meninggalkan harta, Dia meninggalkan makan, minum dan berhubungan dengan pasangannya li ajli. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala, amalan puasa ini itu memang hanya amalan untuk orang-orang mukmin. Maka kalimat di depannya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman, nggak hai. Ya, jadi merasa beriman, ayo ikuti apa yang menjadi perintah Allah. Kenapa? Karena bagi orang-orang non-muslim, bagi orang-orang kafir di luaran sana, mungkin terheran-heran melihat umat Islam itu mampu berpuasa selama 12 jam. Bahkan 14 jam. Di tempat lain ada yang 16 jam. Bahkan ada yang sampai 20 jam. Ya. Buka jam 11, Isya jam 12, jam 2 sudah sahur lagi. Ada. Mampu. Dilaksanakan. Kenapa? Karena perintah Allah. Karena perintah Allah, Pak. Jadi yang menguatkan kita berpuasa ini, itu adalah karena panggilan iman. Bukan karena kekuatan badan. Jadi dari mulai anak bahkan yang sudah diajarkan usia 7 tahun, bahkan ada 5 tahun sudah diajarkan puasa. Sampai kakek-kakek yang 70 tahun, bahkan lebih daripada itu, yang dia sudah mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi dia tetap melaksanakan puasa. Kenapa? Karena perintah Allah. Saya punya bude di Cawang itu usianya 87 tahun. Bude, ibu-ibu berarti kan? Saya tanya, Mi, kenapa puasa? Ya karena Allah kasih perintah. Tapi kan Umi sudah bisa mendapat rukhsah. Orang masih kuat kok. Orang masih kuat, Pak. 87 tahun itu masih kuat untuk berpuasa. Subhanallah. Kenapa? Karena itu panggilan iman. Jadi rukhsah bukan kemudian menjadi penyebab bagi orang mukmin itu mengambil karena ingin melemahkan dirinya, tidak. Tapi kan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menjalankan, Allah pasti akan bantu dia. Orang-orang di luar sana mungkin akan kaget. Kenapa? Nggak mau masuk Islam. Syariatnya suruh nggak makan, minum dari pagi sampai sore. Siapa yang kuat puasa sampai segitu? Kalau di luar sana, ya umat Islamnya minoritas. Kalau dia melihat Indonesia yang mayoritas, mungkin dia akan terkagum-kagum. Oh ya ternyata bisa ya puasa menahan diri dari makan dan minum selama 12 jam atau lebih. Ternyata bisa. Nah kenapa kemudian juga amalan puasa ini khusus Allah berikan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan karena puasa ini masuk dalam kategori amalan kesabaran. Masuknya itu dalam bab sabar. Sedangkan pahala kesabaran itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bersabar adalah ghairu hisab. Tidak terhingga. Tidak ada hitungannya. Kalkulasi manusia mentok, habis. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia punya nilai yang besar. Nah, sedangkan kita tahu kesabaran itu menurut para ulama disampaikan, kesabaran itu setidaknya ada 3 hal. 3 poin yang disebut dengan sabar itu apa saja. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memiliki rating tertinggi. Jadi kalau nilai tertinggi dari amalan sabar itu adalah bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melampaui sabar atas musibah. Sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kenapa? Karena kita bisa memilih
untuk melaksanakan atau bisa meninggalkannya. Mau menjalankan puasa atau meninggalkannya itu pilihan. Mau melaksanakan sholat ke masjid atau tidak itu pilihan. Mau tetap konsisten melaksanakan sholat sunnah rawatib atau nawafil itu adalah pilihan. Mau terus bersedekah setiap pagi dan sore hari itu adalah pilihan. Punya uang banyak mau untuk pergi haji dan umrah atau untuk pelesiran ke tempat lain, itu adalah pilihan. Mau berpuasa atau meninggalkan itu pilihan dari Allah, dari seorang hamba itu. Makanya orang yang konsisten, istiqomah di atas ketaatan, itu luar biasa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kepada orang-orang yang mengatakan bahwasannya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah, berpegang teguh dengan komitmennya itu, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, dia akan senantiasa didatangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendoakannya dan kemudian memotivasinya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Jangan kamu takut akan perkara-perkara yang akan kamu hadapi di masa yang akan datang. Kekhawatiran-kekhawatiran akan hal-hal yang belum terjadi. Saya pernah ditanya salah seorang jamaah, "Ustadz, saya mau tanya." "Silakan Pak, saya lagi galau." "Kenapa galau Pak?" "Saya galau Ustadz karena insya Allah 2 tahun lagi saya mau pensiun. Kira-kira Ustadz ada solusi apa buat saya mau pensiun?" Apa saya bilang? "Pak, 2 tahun lagi pertanyaan itu baru datang kepada saya." "Lah masih 2 tahun, kok galaunya sekarang?" saya bilang. "Nanti setelah 2 tahun Bapak baru datang kepada saya tanya, 'Ustadz, saya udah pensiun, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya harus ngapain?' Itu nanti." Kenapa? Karena 2 tahun pun belum kejadian. Entah sampai enggak selama 2 tahun. Ya. Atau bahkan mungkin Allah berikan nikmat yang lebih banyak daripada itu, kita nggak tahu. Tapi ternyata itu terjadi hari ini di tengah masyarakat kita. Setahun sebelum pensiun sudah galau. Nanti habis pensiun mau ngapain? Ya, kerjanya apa? Di usia segini nanti mampunya apa? Bagaimana dapat rezeki dari mana? Istri dan anak-anak perlu dikasih nafkah, yang masih sekolah masih banyak, yang ditanggung masih banyak. Berkecamuk dalam pikiran bapak kepala rumah tangga. Itu ketakutan. Allah takhafu, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ada masalah dengan, kalau dari ayat ini melihat, berarti seorang hamba itu ada masalah dengan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang mukmin itu dia yakin 100% bahwasannya dia itu diciptakan, dihadirkan ke muka bumi ini itu beserta dengan rezekinya. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki kepada kamu. Maknanya selama kita hidup, selama itu pula rezeki kita sudah dijamin. Sejak kita dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan, ketika masih di kandungan pun, Allah Subhanahu wa taala telah jamin nutrisi buat kita. Makan dan minuman buat kita, sudah dijamin. Lah kok yang sudah hidup di muka bumi, yang punya kaki, yang punya tangan, yang punya pikiran, yang punya akal sehat, bahkan punya gelar kesarjanaan, bahkan sebagian double degree misalkan. Ya. Kok khawatir akan rizkinya yang akan datang? Berarti ada masalah dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh introspeksi lagi. Kenapa? Kekhawatiran apa yang kita khawatirkan selain masalah materi yang akan kita khawatirkan kehilangan dari tiap bulannya? Wala tahzanu, dan tidak usah bersedih atas hal-hal yang sudah pernah kita tinggalkan yang masa lalu.
Kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, penyesalan-penyesalan yang pernah kita tinggalkan di masa lalu, atau ditinggal orang-orang yang pernah kita sayangi, kita cintai, tidak perlu disesali. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, ini bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang menjalankan ketaatan kepada Allah dan konsisten, maka ini kesabarannya masuk dalam level tertinggi. Rating tertinggi keutamaannya. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat atau sabar untuk tidak melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga masuk rating yang tinggi. Di tengah ujian orang hari ini dalam keadaan sulit, ya, kehidupan nyari makan susah. Salat, ibadah, doa sama Allah belum kunjung dikabulkan. Kalau orang-orang nggak kuat, maka dia akan mencari jalan pintas. Apalagi sekarang, jalan pintas itu ada di depan mata. Lagi susah-susah nyari duit ya Pak ya. Tiba-tiba yang muncul ikan pinjol. Wah, subhanallah. Apakah ini jalan yang engkau berikan kepadaku ya Allah? Iklan pinjol terus. Ya. Gimana enggak? Setiap buka aplikasi yang muncul iklan pinjol. Mukanya manis-manis lagi nawarkan ya. Pinjaman limit 80 juta. Wah, ada yang 80 juta. Namanya juga easy lagi. Ada yang namanya easy, ada yang namanya ada uangku, ada apalah macam-macam. Namanya bagus-bagus. Banyak umat Islam yang kemudian terjebak dalam solusi instan tersebut. Ya, saya punya saudara bahkan sampai terjebak 11 pinjol. Ada masuk berita itu sampai terjebak sebanyak 64 pinjol, Pak. Terus saya tanya sama kawan nih, ahli IT. Saya bilang, emang pinjol itu ada berapa banyak sih di Indonesia ini? Dia bilang berapa? Banyak Ustadz, ada 35.000. Nanti bisa bayangkan Pak. Yang 35.000 pinjol itu, kata dia, itu saling berkelindan satu dengan yang lainnya. Jadi antum itu seperti nggak akan lepas tuh. Kalau nggak betul-betul stop, itu nggak akan bisa lepas dari ikatan pinjol-pinjol tersebut. Lepas dari satu aplikasi, akan digiring kepada aplikasi yang kedua. Terus seperti itu. Ya. Maka itu bukan solusi. Bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Perkara puasa ini adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang kita dari perkara-perkara yang bahkan mubah dan halal. Makan, minum itu perkara yang halal. Berhubungan suami istri itu perkara yang halal, bahkan barokah. Tapi kemudian diharamkan. Dan di situ Allah uji kita. Apakah kita mau melaksanakan itu atau mau meninggalkannya? Mau mengikuti perintah Allah atau kemudian mau melanggarnya? Itu adalah kesabaran. Karena hanya kita yang tahu. Nggak ada yang tahu kita tuh puasa atau tidak. Muka lemah kita, muka lesu kita itu bukan menunjukkan kita sedang puasa. Orang nggak ada duit juga mukanya lesu, Pak. Orang stres juga mukanya nggak enak dilihat, kusam. Dan juga orang yang kemudian nampak segar bugar, tidak ada nampak keletihan dalam wajahnya juga tidak menunjukkan bahwasan dia sedang tidak berpuasa. Karena memang menahan diri dari berbuat maksiat hanya kita dan Allah yang tahu. Kita puasa atau tidak hanya kita dan Allah yang tahu. Kita meninggalkan puasa pun juga orang nggak ada yang tahu. Tiba-tiba singgah siang-siang capek penat ke warung yang tertutup. Bukan warung remang-remang, warung yang tutup, Pak. Warung yang ditutup dengan hordeng. Bukan warung yang ditutup ya, tapi warung tertutup dengan hordeng. Jadi orang bisa masuk. Kalau cuma minum teh manis saja kan nggak sampai 5 menit itu, beres itu. Seger lagi tuh orang kan. Kemudian yang ketiga, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan hati. Itu adalah 3 unsur kesabaran. Yang mana ketiga unsur kesabaran ini ada pada ibadah puasa.
Maka kata Allah, fa innahu li, maka amalan puasa ini itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya kepada sang hamba tersebut. Ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita sia-siakan. Nah, kenapa kemudian pahala puasa ini tidak ada batasnya? Karena 3 unsur kesabaran itu pada ibadah puasa. Dia taat sama Allah, melaksanakan puasa. Dia menolak untuk berbuka karena menjalankan perintah Allah. Dan dia merasakan takdir Allah yang tidak menyenangkan. Menahan lapar, menahan haus, ya, tidak mau dekat-dekat dengan istri. Bagi sebagian orang mungkin biasa saja, tapi bagi orang lain yang kemudian memiliki hasrat yang tinggi dengan istrinya, dengan pasangannya, itu ujian yang luar biasa, Pak. Ya. Tetapi dia tinggalkan itu semua, kata Allah, karena dia melaksanakan itu semua li ajli, kata Allah. Hanya karena melaksanakan perintah Allah. Makanya ini amalan kesabaran, puasa ini. Jadi jangan kita anggap sepele. Ya. Allah berikan kepada kita laboratorium puasa. Sehingga keluar daripada lab tersebut kita menjadi seorang pribadi yang baru, yaitu muttaqin. Hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak kita dapatkan di bulan selain bulan Ramadan. Tidak kita temukan, Pak. Kondisi bulan Ramadan ini yang sedemikian luar biasa ini, setan-setan dibelenggu, ya. Jin-jinnya dipenjarakan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, maka itu semua hanya terjadi di bulan Ramadan, tidak ada di bulan Ramadan. Maka Nabi sampaikan, wa ya baghil khair aqbil. Wahai para pencari pahala, terima kebaikan ini, segera lakukan amal soleh. Jangan melambat-lambatkan diri, jangan menjadi hamba Allah yang kufur nikmat. Sudah Allah berikan kepada kita fasilitas seperti ini, tapi kita tidak mau pakai. Ya. Masih santai-santai, hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang terkena musibah dalam segi agama. Apa musibah agama itu? Para ulama mengatakan musibah yang menimpa agama kita itu ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya adalah tidak mau menyibukkan diri pada musim-musim ketaatan. Tidak bersemangat dalam musim-musim ketaatan. Nah, bulan Ramadan ini adalah musimnya ketaatan. Ketika orang rajin baca Quran, kita tetap santai-santai, leyeh-leyeh, rebahan, tetap sibuk dengan HP-nya, bukan perkara membaca Quran atau mempelajari hadis atau membaca tafsir, tapi memang untuk perkara-perkara yang biasa kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Nggak tertarik tuh dengan mengupgrade dirinya di bulan Ramadan. Tidak mau menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sifatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musibah yang menimpa agama kita. Orang berlomba-lomba menambah hafalan, orang berlomba-lomba untuk kemudian mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Orang berlomba-lomba untuk kemudian bersedekah. Orang berlomba-lomba untuk datang lebih awal ke masjid, ke majelis ilmu. Semua berlomba-lomba. Kenapa? Karena dia mengupgrade imannya. Karena agama dia sedang full charge. Jadi baterainya lagi penuh, maka dia semangat. Tetapi bagi orang-orang bermasalah dari sisi agamanya, terkena musibah dari sisi agamanya, maka dia tidak tertarik dengan kesibukan-kesibukan yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Orang berlomba-lomba melaksanakan ibadah tarawih, tetap aja dia jojong, nggak mau pergi tarawih. Ya. Orang berpuasa, dia cuek aja, tetap dia nggak puasa dengan alasan, wah saya bekerja capek di jalan. Padahal masih suka rebahan, subhanallah. Ya. Maka ini orang yang terkena musibah dari sisi agamanya. Padahal Nabi mengajak kepada kita di bulan Ramadan ini, wa ya baghil khair aqbil, wa ya baghiya syarr aqsir. Dan bagi orang-orang pelaku maksiat, pelaku kemungkaran yang suka masih berbuat dosa, aqsir, kurang-kurangi. Ya. Ini setan udah dibelenggu, gangguan melemah, bisikan juga nggak kencang-kencang amat.
masih aja melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tinggalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala punya jatah di setiap harinya untuk apa? Untuk membebaskan setiap hamba dari siksa api neraka, dan itu di setiap malam di bulan Ramadan. Ya, sekaligus ini menjadi dalil bahwasannya membantah tentang pembagian Ramadan menjadi 3 fase. Fase pertama adalah fase rahmat Allah diturunkan. Fase kedua adalah fase ampunan, maghfirah, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah fase itqu minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Padahal hadis Nabi SAW dan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya setiap malam itu adalah setiap malam pembebasan hamba dari api neraka. Setiap hari itu adalah rahmat Allah diturunkan bagi mereka yang berpuasa. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tadi kita sudah berhenti pada sahur, azan subuh, sampai nanti maghrib menjelang, maka sepanjang waktu itu doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akbil, maksimalkan saat-saat itu. Ya. Ketika sholatnya, ketika zikir kita, ya. Ketika nawafil kita, ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka apa yang kita minta, Pak, Bu? Ya. Apa yang kita doakan kepada Allah, doa apa saja. Ya. Nah, ini bulan Ramadan, bulan yang setiap harinya pengampunan dosa. Man shoma Ramadhana, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, siapa yang salat malam, salat tarawih setiap hari dengan penuh iman dan ihtisab. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Maknanya dosa bukan cuma tahun yang lalu, setahun yang kemarin kita lakukan itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin puasa kita masih belum sempurna. Mungkin tadi malam, sholat malam kita masih belum penuh dengan iman. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang rahman gimana lagi Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya kepada orang yang berpuasa dan orang yang melaksanakan sholat malam kepadanya. Jadi rahmat Allah turun setiap harinya. Ampunan Allah diberikan setiap harinya. Dan pembebasan dari api neraka Allah turunkan kepada hambanya setiap harinya. Maka jangan kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-26, ayat ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini bahasa gampangnya ini. Wahai orang-orang yang beriman, mau sampai kapan lagi? Ya. Untuk kamu itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kamu mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berikan banyak sekali fasilitas, setelah Allah berikan banyak sekali tanda-tanda untuk kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baru jelang 40, tapi di rambut sudah mulai muncul rambut-rambut putih, Pak. Udah mulai meninggalkan jejak-jejak hitam. Ya. Itu salah satu tanda sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kamu bakal mati. Apalagi usianya sudah banyak, yang lebih daripada 40. Apalagi yang putihnya sudah banyak, ya Pak ya. Ya, Pak Rio tuh, dulu saya kenal beliau 10 tahun yang lalu, wah masih hitam, segar bugar rambutnya. Sekarang jenggot aja putih tuh, Masya Allah. Ya. Dulu main bola bareng, wih, kencang sekali berlari. Sekarang Allah alam, Pak ya. Jadi semua tanda-tanda itu Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Peristiwa demi peristiwa yang melingkupi kehidupan kita, musibah demi musibah yang kita terima hari demi hari,
itu sebenarnya tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita segera kembali kepada Allah. Dalam satu firman Allah Ta'ala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, itu akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Akibat perbuatan dosa, akibat perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerusakan-kerusakan yang terjadi, musibah demi musibah yang tiada henti menimpa manusia di akhir zaman ini. Apa fungsi dari Allah Subhanahu wa taala? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar semua manusia itu merasakan akibat dari perbuatan tangan mereka itu. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Jadi semua rentetan kehidupan yang kita terima ini sebenarnya ujungnya agar Allah inginkan itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, mau sampai kapan Pak, Bu, kita itu masih nggak mau taat sama Allah. Ramadan demi Ramadan Allah datangkan kepada kita. Ya, dan kita juga terus menjalankannya. Tetapi kok juga nggak membuat diri kita itu berubah. Tidak membuat diri kita dekat sama Allah. Tidak membuat diri kita semakin mantap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kemudian Nabi SAW bersabda dengan keras kepada kita terkait bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, raghima anfun, rugi, celaka dalam bahasa yang lainnya. Sebanyak 3 kali, rugi orang-orang itu. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan, dia masuk dalam bulan Ramadan. Summan salakha, kemudian melewati bulan Ramadan itu sampai selesai. Ada yang 29, ada yang 30 hari. Falam yughfarlah, dan dia tidak diampuni. Rugi, Pak. Wong dari pagi sampai sore itu ada momentum dia untuk minta bertaubat kepada Allah, untuk minta diampuni dosa-dosanya, tetapi dia tidak gunakan itu. Kita ada waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, dan waktu sahur mereka itu suka meminta ampun, kita nggak pakai. Ketika jelang berbuka, waktu istijab, waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan, kita nggak pakai. Ketika sholat tarawih, sholat malam, ada momentum-momentum untuk berzikir dan istighfar kepada Allah, kita tidak pakai. Celaka, kata Nabi SAW. Yang kita berpuasa, kita sholat tidak dengan iman dan ihtisab, maka celaka, kata Nabi SAW. Karena kita tidak diampuni dosanya. Jadi selama bulan Ramadan ini, Allah berikan Ramadan demi Ramadan kepada kita ini untuk menjadikan kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi, panitia. Untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih soleh lagi. Untuk menjadi hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah berjalan selama ini, kok juga dosa-dosa kita belum diampuni, maka kita perlu cross-check. Maka kesempatan ini jamaah Allah Subhanahu wa taala jangan kita sia-siakan. Jangan seperti orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab pada masa-masa yang lalu, tsumma fatala alaihimul amad. Kemudian berlalu masa yang panjang. Yang muda berangan-angan, nanti ajalah taatnya kalau sudah tua. Ya. Yang sudah tua masih bersantai. Ya, saya sudah tua, segini aja lah, sudah cukup misalkan. Jadi kita terlalu berleha-leha. Kita masih bersantai-santai seperti orang-orang yang Allah berikan Alkitab sebelumnya. Jadi ada momentum-momentum ketaatan, ada musim-musim kebaikan, kita nggak mau ikut andil. Kita tidak mau menyibukkan diri dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Maka faqasat qulubuhum, dikhawatirkan hati mereka itu menjadi keras, Pak, Bu. Jadi nasihat-nasihat tidak lagi mempan, ajakan-ajakan kebaikan tidak lagi membuat dirinya tergugah. Dan perkara-perkara amal soleh lainnya tidak membuat diri kita itu bersemangat, tidak termotivasi
dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan hati kita telah dikunci, waliyadzubillah la samahallah. Jangan-jangan hati kita sudah keras. Nah, ini hati-hati. Maka Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat buat saya pribadi khususnya dan kepada setiap yang mendengarkan kajian kita pada pagi hari ini, ayo mari sama-sama. Akbil kata Nabi. Ayo kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, ayo kita maksimalkan. Sekecil apapun ibadah di bulan Ramadan itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan. Jangan kita sia-siakan. Apapun amalan kebaikan di bulan Ramadan ini, itu di sisi Allah dilipat gandakan, tidak terhingga. Ya. Kalkulatornya sudah berbeda, bukan kalkulator manusia. Maka jangan menganggap remeh setiap amalan yang kita lakukan. Karena di sisi Allah menjadi hal yang nilainya sangat besar. Nilainya sangat besar. Allah a'lam bishawab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat khususnya kepada saya pribadi dan juga kepada para hadirin sekalian. Yang intinya adalah bahwasannya ini masih pekan pertama, kita masih banyak evaluasi yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan 3 pekan terakhir di bulan Ramadan ini. Mari motivasi diri kita tambah lagi tekad yang kuat kita untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, ini ada masuk pertanyaan dari seorang ummahat terkait apakah termasuk azab bila diri senantiasa atau mudah sekali lisan berghibah, senang sekali menceritakan keburukan orang lain, suuzon pada orang, bahkan kepada Allah. Sementara sering ngaji, tapi begitu sulit menyadari perilaku tersebut. Ya. Allah alam bisawab, tetapi ini adalah memang bagian daripada seseorang yang di dalam Islam itu ada yang kita kenal dengan istilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menyampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Ya, sering kita mendengar kalimat itu kan? Wabillahi at-taufik wal hidayah. Dan kepada Allah lah kita mintakan taufik dan hidayahnya. Ya. Bukan kita minta taufik hidayat menang badminton, bukan. Tapi kita minta taufik dan hidayah kepada Allah. Apa itu taufik dan hidayah? Taufik itu didahulukan oleh para ulama daripada hidayah, karena memang taufiklah yang kita minta lebih utama. Karena kalau hidayah kita bisa dapatkan dari manapun. Hidayah itu adalah al-bayan. Kalau ketika ulama mengatakan wabillahi taufik wal hidayah, maka yang dimaksud dengan al-hidayah adalah al-bayan atau al-irsyad. Apa itu bayan atau al-irsyad? Itu penjelasan, keterangan tentang ilmu syariat ini. Larangan-larangan seperti apa, yang diharamkan bagaimana, yang dihalalkan seperti apa. Kemudian hukum-hukum dalam Islam, melaksanakan sholat, ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, menjaga diri dari perkara-perkara atau akhlak yang yang buruk. Ya, itu adalah bagian daripada hidayah. Bayan dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh para wali, dijelaskan oleh para ustadz, dan disampaikan oleh siapapun, guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya. Ini bayan tentang kebenaran Islam, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an itu bayan. Semua penciptaan ini adalah bayan. Bagi para ilmuwan yang terbang sampai ke bulan, bulan di dalam itu adalah bayan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada seorang ulama ada saintis dari Jerman. Dia masuk Islam, Pak, gara-gara mendengar di dalam Quran dia baca, banyak sekali Al-Quran itu menyebutkan jannatin tahtahal anhar. Ya. Setiap surga itu selalu di bawahnya dialiri sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Itu dia bingung. Kenapa selalu ada seperti ini? Sampai kemudian dia beli suatu rumah itu dia bangun, dia desain bagaimana rumah itu lantainya, Pak, di bawahnya itu ada air sungai yang mengalir. Ya. Setiap dia pulang dari kerjaan, rumah itu dia tempati hanya 3 bulan sekali yang sebagai tempat singgah saja. Ketika dia pulang, kenapa? Setiap dia berada di tempat tersebut, dia itu merasa kehidupannya yang tenang, merasa jiwanya fresh, dan seterusnya, dan seterusnya.
healing ibarat orang hari ini ya. Dia healingnya ke rumah itu. Setiap pulang ke rumah itu mesti dia nyaman, mesti dia tenang. Ternyata mendengar gemericik air ya, seperti sungai mengalir di bawah itu membuat ketentraman bagi jiwa. Itu yang membuat dia masuk Islam. Kenapa? Itu namanya bayan. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kenapa selalu ada kalimat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai? Ternyata kalau itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu mukjizatnya Al-Qur'an itu. Ya, karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab bayan itu orang masuk Islam. Petunjuk tadi menjelaskan tentang kebenaran daripada isi Al-Qur'an tersebut. Itu namanya al-bayan. Yang di depan mata kita, bahkan ciptaan kita tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun, itu bayan dari Allah. Dengan melihat ciptaan kita ini harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada taufik. Kalau bayan dulu saya dijelaskan waktu masih TPA, apa bedanya hidayah sama taufik? Kalau hidayah itu orang nanya, misalkan dari Pondok Gede, Pak, saya mau cari kampung sawah, Islamic Center Al-Islam. Dia bilang, Bapak naik aja KR. Nanti setelah bundaran kanan sekitar 200 meter, itu sebelah kiri Pak ada Al-Islam. Oke, siap. Ada potensi nyasar nggak Pak? Ada potensi nyasar. Ya. Uang kita pakai Google Map aja masih suka nyasar kok. Sedangkan kalau taufik, apa bedanya? Pak, saya mau nanya, Islamic Center Al-Islam itu di sebelah mana Pak ya kampung sawahnya? Kata yang nunjukkan jalan, Bapak mau ke Al-Islam Pak? Yaudah biar saya antar. Kira-kira nyasar atau tidak Pak? Enggak nyasar. Kecuali yang ngantar orang sesat. Ya. Tapi yang kalau dia mengantarkan ke tempat tujuan berarti tidak akan lagi ada ketersesatan. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maksud daripada taufik? Taufik adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman agar dia tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang yang beriman ya, atau ada orang yang mengaku sudah muslim, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih suka berbohong. Sudah ngaji puluhan tahun tapi tidak bisa menjaga lisan. Sudah ngaji puluhan tahun tapi kemudian masih suka suuzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan sebagian sudah hafal Quran, tapi kemudian tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya masih tetap jahat, masih tetap kasar. Bahkan kepada pasangannya, waliyadzubillah, kepada istrinya, kepada suaminya. Itu bisa jadi dia belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di luaran sana mengaku muslim tapi nggak mau puasa, nggak mau sholat, ya, nggak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, masih suka berzina, masih suka minuman-minuman keras, ya, masih suka ngambil uang orang, itu tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Ustaz caranya? Caranya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadabburi lagi surah Al-Fatihah, karena sebenarnya yang kita minta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah itu adalah at-taufik. Dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu adalah yang kita minta taufiknya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan Engkau yang lurus, maka hidayah di dalam yang kita maksud adalah ihdina, ya Allah tunjukkan kami, berikan hidayah kepada kami agar tetap berada di jalan Engkau yang lurus. Apa maksudnya? Kata Syekh As-Sa'di, setidaknya ada 4 hal yang kita minta kepada Allah dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah kita minta iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta agar Allah mudahkan kita menjalankan tuntutan-tuntutan iman. Setelah beriman kepada Allah, maka semua perintah Allah kita maksimalkan, berupaya untuk kita laksanakan. Dan perkara-perkara yang membuat Allah murka, itu semaksimal mungkin kita jauhkan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Jadi Allah mudahkan untuk kita melaksanakan ketaatan. Gampang untuk mendengarkan nasihat. Gampang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan keteguhan dalam berada di atas ketaatan tersebut. Seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya sabar di atas ketaatan itu adalah rating yang tertinggi. Nah, kita minta kepada Allah agar diberikan keteguhan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan iman dalam menjalankan setiap ketaatan dan menghadapi ujian-ujian duniawi. Dan yang keempat, apa kata Syekh Sa'di?
Kita minta kepada Allah dalam ayat tersebut agar diwafatkan dalam keadaan iman. Dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi 4 perkara ini dalam surah Al-Fatihah itu kita minta kepada Allah perkara-perkara at-taufik. Sampai kepada bab akhlak kita. Karena orang yang beriman, orang yang mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala harusnya adabnya juga baik. Orang yang sudah memenuhi tuntutan-tuntutan adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya kepada sesama jauh lebih soleh. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku mengikuti sunnah Allah, sunnah Rasulullah SAW, dia rajin mengaji, semakin dia mengaji harusnya membuat hatinya semakin lembut. Membuat lisannya semakin lembut. Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Para ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro untuk kemudian mencela, boro-boro untuk kemudian memvonis, boro-boro untuk kemudian menuduh. Mau ngomong aja perlu mikir dulu, saking hati-hatinya dia. Apalagi kalau sampai kemudian melaknat orang, memaki orang yang bukan pada haknya, mencela orang, memvonis dan seterusnya. Banyak di kalangan kita para thalabul ilm, para pelajar ilmu, orang-orang yang sudah mengaji, baru mulai mengaji, tetapi lisannya semakin kasar. Berarti ada masalah dengan cara dia menuntut ilmu. Seorang yang berilmu harusnya lebih takut sama Allah. Khawatir, wong dirinya saja berpikir belum tentu yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kok dia berani-beraninya ngusili ibadahnya orang. Ngomongi rumah tangganya orang. Ngomongi pribadinya orang. Jadi kadang-kadang di kita sendiri kadang-kadang nih kalangan ikhwan itu sendiri kadang-kadang tidak bisa menahan lisannya. Ya. Dari terhadap sesama saudaranya. Padahal hak muslim itu adalah di antara hak yang juga tinggi yang harus kita penuhi. Hak-hak sesama muslim itu, menjaga kehormatannya, menjaga pribadinya, ya, menjaga aibnya. Ya. Itu perlu dijaga. Lalu bagaimana? Ya, ini orang yang sering mengaji tapi kemudian masih tidak bisa menjaga lisannya, boleh jadi dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Solusinya bagi para thalabul ilm banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala agar setiap ayat yang dia baca dalam surah Al-Fatihah itu memiliki kesan yang baik di dalam hatinya dan meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Karena kata Nabi berapa banyak orang yang kemudian dijerumuskan ke dalam api neraka itu karena sebab lisannya. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Allah alam bisawab. Cukup ya, Bapak-bapak ya. Nggak usah buka pertanyaan ya. Nanti buka pertanyaan banyak, susah juga saya jawabnya ini. Ini karena sudah nulis saja jadi harus dijawab. Allah alam bisawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kelancangan. Kepada Allah mohon ampun. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.